Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan doa yang diambil dari bahan bulan keluarga kedua dengan judul Harmoni. Bapak, Ibu yang terkasih, kita patut mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Kita diberi hikmat kesehatan sehingga kita dapat mengikuti persekutuan doa walaupun di rumah masing-masing secara virtual. Sebelum memasuki persekutuan doa pada saat ini, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam saat teduh. Saat teduh dipersilahkan. Cukup. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 60, bait pertama dan kedua. Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah, Dia Bala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya. Api berhati mulia, ucapkan syukur padanya. Puji Allah, Dia Bala. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita melalui doa kami. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah melindungi kami, Engkau telah menjagai kami sepanjang malam hingga petang kali ini ya Bapa. Kami mengucap syukur Bapa untuk berkat-Mu, untuk hikmat-Mu ya Bapa, yang boleh pada saat ini kami rasakan, sehingga kami dapat mengikuti persekutuan doa di dalam bulan keluarga ini ya Bapa. Biarlah kami dapat ikut serta, ikut selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, buka hati dan pikiran kami untuk selalu ingat akan Engkau. Biarlah firman-Mu ya Bapa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Panji dapat menjadi landasan dalam hidupan kami, menjadi dasar dalam kehidupan berkeluarga kami ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami ya Bapa. Biarlah saudara-saudara kami dapat ikut juga melaksanakan, dapat ikut juga mengikuti persekutuan doa pada saat ini. Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan kami, seperti kami Kau ajarkan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan lagi dengan Kidung Jemaat. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan pujian PKJ 127 bait pertama dan ketiga. Jadilah Tuhan kehendak-Mu.
sentuhanmu. Jadilah Tuhan kehendakmu, segala kuasa di tanganmu. Tolonglah Tuhan, aku lemah, jamahlah aku, kuatkanlah. Tibalah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Panji. Monggo. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ada di rumah. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sejenak. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang Maha Kasih. Kami mengucap syukur Tuhan pada bahwa hari ini kami siap dan melaksanakan ibadah keluarga. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk menerima firman-Mu ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan pada malam hari ini diambil dalam kitab Efesus 5 ayat 22 hingga Efesus 6 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi juga dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu,
tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang diambil dari Efesus 5 ayat yang 22 hingga Efesus 6 ayat yang keempat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam keluarga tentunya kita hidup yang penuh kedamaian atau suatu keindahan. Maka pada renungan doa malam hari ini kita ambil tema harmoni. Membangun keluarga yang harmonis adalah impian semua orang. Hanya untuk membangunnya bukan hal yang mudah. Ia membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua anggota keluarga. Impiannya indah, tapi kadangkala untuk menggapainya disertai dengan keluhan, disertai dengan tangisan, bahkan kita melakukannya penuh dengan rintangan, bahkan tertatih-tatih. Namun demikian, itulah kenyataan yang harus kita hadapi dalam kesulitan untuk menggapai impian. Seluruh anggota keluarganya tetap berusaha, berjuang untuk menggapainya. Seperti kata harmonia, itu bahasa Yunan, yang berarti terikat serasi atau sesuai. Serasinya karena masing-masing bersama berjuang untuk menghadirkan keharmonisan. Keharmonisan keluarga bisa diibaratkan seperti paduan suara. Paduan suara baik itu yang ada di sekolahan maupun paduan suara yang ada di gereja. Pada umumnya paduan suara ini terdiri dari 4 bagian. 4 bagian suara, yaitu ada suara sopran, ada suara alto, ada suara tenor, dan ada suara bass. Sekalipun masing-masing berbeda jenis suaranya, namun mampu menyelaraskan karakter-karakter vokal yang beragam. Ya. Vokal-vokal yang beragam ini menjadi sebuah kesatuan yang sangat lengkap dan indah. Mereka terikat pada satu komitmen dan tujuan yang sama. Tujuan yang sama dalam hal ini adalah proses untuk meraih tujuan bersama. Dengan sukarela dan sukacita, masing-masing komponen ini, suara-suara ini harus tercipta dengan indah, itu dibentuk dengan adanya berlatih. Dalam berlatih, memadukan suara, ada beberapa suara itu, bila mana ada kesalahan, semuanya harus berusaha untuk memperbaiki. Dan tentunya tidak kalah pentingnya adalah dikomunikasikan. Paling penting lagi, semuanya ini harus berusaha atau patuh pada pelatih atau taat pada dirijen. Karena kalau tidak ada yang melatih atau tidak ada yang mengarahkan dan mengatur, tentunya kurang atau tidak tercipta akan adanya suatu keharmonian. Jika kita mengambil filosofi daripada suara yang kami utarakan tadi, akan ada banyak hal yang dapat kita petik
Dalam paduan suara ada kebersamaan, satu warna suara, ada kerjasama, bahkan bersama-sama dalam paduan suara itu menghadirkan keindahan. Kemudian di dalamnya mereka mau memberi kesempatan bagi yang lain. Masing-masing berusaha untuk mewujudkan keselarasan dan taat pada pengatur atau dirijen. Masing-masing suara dilarang untuk menonjolkan suaranya sendiri, sekalipun suaranya itu terdengar paling merdu. Karena semerdu-merdunya suara seseorang akan menjadi lebih indah dan lebih merdu jika diselaraskan dengan suara yang lain di dalam paduan suara tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, filosofi dalam paduan suara ini bila kita terapkan di dalam keluarga, ya, di dalam keluarga, sekalipun di dalam keluarga itu mempunyai peran yang berbeda-beda, tetapi masing-masing mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Yakni tanggung jawab untuk menghadirkan keharmonisan keluarga, yakni bertanggung jawab untuk menghadirkan keharmonisan keluarga. Seorang kepala keluarga, bagaimana mereka harus bertindak, bersikap, berperilaku. Seorang ibu juga demikian, apa yang hendak menjadi tanggung jawabnya. Demikian pula seorang anak-anak di dalam keluarga tentunya mempunyai rasa tanggung jawab masing-masing. Tidak usah yang terlalu besar untuk tanggung jawabnya, yang ringan-ringan saja dalam menciptakan keharmonisan di dalam keluarga. Seperti itulah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 5 ayat yang 22 hingga Efesus 6 ayat yang keempat. Kepada peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, seorang istri tunduk kepada suami, seorang suami mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri, dan anak menaati orang tuanya. Jadi kata kunci di sini adalah memahami nasihat dari Rasul Paulus terdapat di dalam Efesus 5 ayat yang 20 hingga 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita di surga, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, dalam kehidupan yang penuh syukur dan saling merendahkan diri, relasi suami istri digambarkan seperti Yesus dan gereja. Seorang istri dipanggil untuk tunduk kepada suami, seperti ketika ia tunduk kepada Tuhan. Ketundukan kepada Tuhan bukan karena takut, namun karena cinta kasih dan ketaatan. Ketundukan kepada Tuhan bukan karena takut, namun karena cinta kasih dan ketaatan. Ketaatan yang bagaimana adalah ketaatan karena telah menerima kasih karunia dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih,
Saudara-saudara, dalam kehidupan yang penuh syukur, yang saling merendahkan diri, seorang suami juga dipanggil untuk mengasihi istri. Kadar kasih suami kepada istri ini juga harus sestandar dengan kasih Kristus yang menyerahkan nyawanya kepada umatnya. Kasih yang tulus, kasih yang jujur, dan kasih yang memberikan kehangatan dan damai sejahtera. Oleh karena itu, maka Rasul Paulus menasihatkan agar suami mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri. Nasihat mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri tidak di dalam arti mengasihi diri sendiri terlalu banyak dan bahkan mementingkan kepentingan diri melebihi apapun. Tapi pada hakikatnya menghimbau kita untuk memperlakukan orang lain dengan cara sama di mana kita memperlakukan diri sendiri. Di sini jelaslah bahwa suami istri hidup untuk saling memperlakukan satu dengan yang lain seperti mengasihi diri sendiri. Selanjutnya dalam pasal 6 ayat yang pertama, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada anak-anak supaya menghormati orang tua seperti yang diperintahkan Tuhan dalam kitab Keluaran, di dalam kitab Keluaran 20 ayat yang 12. Orang tua adalah wakil Tuhan di dunia untuk mengasihi, merawat, mendidik mereka. Jadi orang tua adalah wakil Tuhan di dunia untuk mengasihi, merawat, dan mendidik mereka. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari, Rasul Paulus juga mengatakan pada anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ya, sekali lagi, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Belajar dari firman Tuhan, semua anggota keluarga mempunyai peran yang berbeda-beda, tetapi masing-masing anggota keluarga terikat antara satu dengan yang lain. Oleh karena keluarga adalah karunia Tuhan. Ya. Jadi walaupun masing-masing berbeda, tetapi harus terikat satu dengan yang lain. Karena keluarga adalah karunia Tuhan. Dalam peran yang berbeda-beda, masing-masing keluarga itu mempunyai tugas secara pribadi untuk semua anggota keluarga dalam hal mencapai keharmonisan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, keharmonisan keluarga terjadi jika tidak ada suatu paksaan, tetapi lebih menekankan kepada akan keberadaan dan posisi kita masing-masing. Keharmonisan, kami ulang, keharmonisan di dalam keluarga ini tercipta dengan tidak adanya paksaan atau pemaksaan kehendak, tetapi harus ada dengan adanya kebersamaan dalam posisi kita masing-masing di dalam keluarga itu. Jadi posisi masing-masing anggota keluarga harus saling menopang satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang paling tidak penting, semuanya penting.
Karena apa? Adalah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Salah satu harus ada yang mengalah, tidak harus yang menonjol. Yang menonjol juga harus menyadari fungsinya, dihilangkan biar tidak ada rasa yang tidak baik di dalam keluarga itu. Jadi kembali saya katakan, saya tekankan lagi bahwa keharmonisan keluarga terjadi jika tidak adanya suatu pemaksaan, tetapi lebih menekankan kepada keberadaan dan posisi yang saling menopang antara satu anggota dengan anggota yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Panji yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi. Marilah Bapak Ibu kita tanggapi firman Tuhan dengan memuji KJ 451 bait pertama dan ketiga. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Bapak Ibu, saudara-saudari, marilah kita berdoa, mohon dukungan dan penyertaan Tuhan di dalam ibadah keluarga kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami terima. Biarlah firman-Mu menjadikan hidup kami di dalam berkeluarga selalu harmonis. Ini semua berkat kasih karunia-Mu. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk gereja GKJ Telogosari. Kami mohon penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Biarlah gereja Telogosari dari hari ke hari, gereja kami ini semakin berbuah. Kami juga berdoa untuk para majelis. Kami mohon ya Tuhan, berilah berkat-Mu kepada keluarga majelis ya Tuhan. Berkat yang melimpah, baik itu secara jasmani maupun rohani ya Tuhan. Sehingga dalam pelayanannya, keluarganya saling mendukung. Ini semua Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Kami juga berdoa untuk komisi-komisi dan kegiatan-kegiatan gereja. Biarlah rancangan-rancangan dan jadwal-jadwal kegiatannya inilah Tuhan berkati, Tuhan bimbing, sehingga apa yang mereka kerjakan hanyalah seturut kehendak Tuhan. Terkhusus pada kegiatan Rioyo Undo-Undo Tuhan, berkati para panitia, berkati para peserta lelang Tuhan. Biarlah mereka dengan sukacita dan penuh dengan kegembiraan merayakan, menjalankan kegiatan Rioyo Undo-Undo. Bapak Surgawi,
Kami juga berdoa untuk jemaat GKJ Telogosari. Biarlah jemaat GKJ Telogosari selalu tertanam sikap jiwa yang saling kasih mengasihi, sehingga jemaat GKJ Telogosari ini semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Di dalam keluarganya mereka ciptakan rasa harmonis Tuhan. Engkau ciptakan saling topang menompang, sehingga mereka di dalam keluarga dan berkehidupan bermasyarakat biarlah menjadi terang dan lilin di sekitarnya. Bapa Surgawi, dari awal hingga akhir doa pekan keluarga atau ibadah keluarga ini telah berlangsung. Kami serahkan ya Tuhan penyertaan-Mu dalam pekan keluarga ini dari awal hingga akhir. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, dan biarlah damai sejahtera selalu ada di dalam keluarga kami masing-masing. Banyak kesalahan yang telah kami lakukan ya Tuhan, kiranya hanya di dalam nama Tuhan semua dosa-dosaku ini kami mohonkan maaf kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebagai penutup dari ibadah keluarga saat ini, kita pujikan pujian penutup dari KJ 450 bait pertama dan ketiga. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar harusnya mengucap syukur. Dalam Kristus berkemar, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, demikian pekan keluarga pada malam hari ini. Ibadah keluarga ini kita sudah selesai. Kami pesan kepada keluarga jemaat GKJ Telogosari, mari kita taati perintah atau anjuran dari pemerintah, karena kondisi sekarang ini masih masa pandemi COVID. Jangan lupa taati protokol kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan, hindari kerumunan. Tuhan memberkati. Amin.